Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Alia Rahmadi dengan NIM 231152-2016. Saya berasal dari kelas PTBB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS matkul PTB. Di video kali ini juga saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat di Android Studio yang menggunakan Jetpack, Compose, dan material desain seperti animasi dan lain-lain. Langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, ini adalah halaman utama aplikasi kita. Di bagian atasnya itu ada kolom untuk menambahkan item baru ke dalam daftar. Nah, kita coba tambahkan beberapa barang ya. Susu HT. Typo. Nah, ini kita tambahkan susu UHT. Seperti yang bisa dilihat, item langsung muncul di daftar di bawah dan juga menggunakan animasi sederhana yang halus. Kita coba tambahkan lagi tawar telur ayam. Nah, kita tambahkan roti tawar dan telur ayam. Semua item ini ditampilkan dalam daftar menggunakan lazy column sehingga sangat efisien bahkan untuk daftar yang sangat panjang sekalipun. Nah, aplikasi ini juga dilengkapi fitur pencarian. Nah, kita coba contohkan. Misalnya ingin mencari telur. Salah. Di search items. Telur. Nah, saat kita ketik, daftar akan otomatis terfilter. Nah, ini sangat membantu jika daftar belanjanya udah banyak, udah bisa di-scroll gitu. Selain itu, setiap item di dalam daftar ini interaktif. Nah, coba kita tekan salah satu item. Ada animasi perubahan warna dan elevasi yang memberikan feedback visual kepada user bahwa item itu lagi dipilih. Nah, ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan juga terlihat modern. Nah, aplikasi ini juga memiliki beberapa layar lain. Navigasi diatur menggunakan button navigation bar atau navigation bar di bagian bawah dan navigation drawer. Kita coba klik profil. Nah, jika kita tekan menu profil, kita akan pindah ke halaman page profil yang menampilkan biodata saya. Ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, hobi, dan peminatan. Selain itu, transisi antar layarnya juga menggunakan animasi fade yang simple. Gitu. Nah, kita bisa kembali ke halaman utama dengan mudah. Nah, lalu yang terakhir ada juga navigation drawer di sisi kiri yang bisa kita gunakan untuk mengakses halaman lain. Di sini ada halaman setting. Gitu. Nah, semua navigasi ini dirancang agar intuitif dan sesuai dengan pedoman material design. Nah, demo fitur aplikasi sampai sini saja. Selanjutnya kita akan bahas struktur kodenya. Sekarang kita akan melihat kodenya. Nah, struktur proyek ini cukup sederhana. Misalnya di main activity, main activity ini adalah entry point utama untuk aplikasinya. Layar-layar seperti home screen, profile screen, dan setting screen berada di root package. Nah, untuk komponen UI yang bisa kita gunakan, saya pisahkan ke dalam package components. Di sini ada item input, search input, shopping list, dan title. Item input ini untuk masukkan teks yang berupa item kayak item belanjanya tadi. Search input itu untuk pencarian seperti search items, search bar, dan shopping list itu tuh berisi lazy column dan shopping list item. Nah, ini adalah main activity. Di main activity, saya mengatur struktur utama aplikasi menggunakan scaffold. Scaffold ini berisi top up bar, bottom bar untuk navigasi bawah dan juga model navigation drawer. Nah, untuk bagian navigasi saya menggunakan navigation compose. Saya definisikan semua rute, judul, dan icon layar dalam sebuah
shield class bernama screen. Di sini di navhost. Nah, ini nih bikin manajemen rute jadi lebih rapi dan terarah. Nah, di dalam navhost ini kita definisikan setiap layar sebagai sebuah composable. Nav controller ini berguna untuk atur perpindahan antar layar. Misalnya saat tombol di navigation bar diklik, kita hanya perlu manggil nav controller navigate dengan rute tujuan. Misalnya tujuannya ke profile screen atau ke home screen gitu. Nah, di sini saya juga menggunakan save state dan restore state agar saat kita pindah antar tab, state dari setiap layar itu nggak hilang. Nah, lalu selanjutnya adalah bagian UI atau bagian yang paling berpengaruh untuk aplikasi karena itu merupakan tampilan depannya dan ada animasi. Contohnya adalah shopping list ini. Nah, setiap item di dalam daftar adalah sebuah cart composable. Untuk animasinya saya memakai beberapa API dari Jetpack Compose. Saat item baru ditambahkan, saya menggunakan animated visibility. Nah, ini digunakan untuk item ketika muncul dapat menggunakan efek fade in dan expand vertically. Lalu selanjutnya ada animate color as state dan animate DP as state. Nah, untuk efek klik saya menggunakan animate color as state untuk animasi perubahan warna latar belakang card dan animate DP as state untuk animasi perubahan elevasinya. Nah, animasi ini berjalan secara otomatis ketika state is selected, berubah. Nah, semua shopping list item ini ditampilkan dalam sebuah lazy column untuk memastikan performa aplikasi tetap lancar dan efisien, karena lazy column ini hanya akan render item yang terlihat di layar saja. Baik, secara keseluruhan, aplikasi shopping list saya ini sudah berhasil mengimplementasikan semua ketentuan yang diminta, seperti menampilkan daftar dengan lazy column, menerapkan prinsip material design seperti scaffold, card, dan button, terus punya navigasi antar layar, dan juga dilengkapi dengan animasi yang sederhana. Sekian demo aplikasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.